Nurhayata. Saya Cintami. Saya Ihsan. Saya Rizal. I'm not easily distracted, but you're acting like a magnet. You pull me in. Apa itu kerjasama bilateral? Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antara dua negara untuk saling menguntungkan. Kerjasama ini bisa dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Tujuan kerjasama bilateral adalah untuk mempererat persahabatan, menjaga perdamaian dunia, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memenuhi kebutuhan ekonomi, serta mengatasi masalah global. Latar belakang Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia dengan 17.504 pulau dan 38 provinsi. Nama alternatif yang dipakai untuk kepulauan Indonesia disebut Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan penduduk mencapai 275.344.166 jiwa pada tahun 2022. Indonesia adalah negara multiras, multietnis, dan multikultural di dunia. Seperti halnya Amerika Serikat, Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Oseania. Indonesia berbatasan di wilayah darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timur. Negara yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Palau, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar, India. Letak geografis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur. 141 derajat bujur timur Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki iklim tropis. Perairan yang sangat hangat dan merata membentuk 81% dari wilayah Indonesia, menyebabkan suhu di darat rata-rata sekitar 28 derajat Celcius di wilayah pesisir, 26 derajat Celcius di daerah pedalaman, dan sekitar 23 derajat Celcius untuk wilayah daratan yang lebih tinggi. Selain itu, sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada keanekaragaman hayati. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta km persegi juga menyediakan potensi alam yang sangat besar. Namun ada pun permasalahan yang dihadapi Indonesia, yaitu krisis air, polusi udara, pemanasan global, dan kehilangannya keanekaragaman hayati. Latar belakang Australia. Secara astronomis, benua ini terletak di antara 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan, dan 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur. Luas Australia mencapai 7.682.300 km persegi. Australia adalah negara terbesar ke-6 di dunia dari segi luasnya. Berdasarkan letak lintang, Australia memiliki iklim tropis dan iklim sedang. Iklim tropis dialami oleh wilayah bagian utara yang mendekat garis khatulistiwa. Suhu rata-rata mencapai 27 derajat Celcius dengan curah hujan 1.000 sampai 3.000 mm per tahun. Australia merupakan negara yang paling jarang penduduknya di dunia. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang mendiami wilayah benua Australia mencapai 25,74 juta jiwa. Mayoritas penduduk tersebut merupakan imigran dari Inggris. Saat ini, jumlah suku aborigin tidak lebih dari 100.000 orang. Penyebaran mereka hanya di pedalaman Australia Barat, Teritori Utara, dan Queensland.
Bidang pertambangan termasuk salah satu kegiatan perekonomian terbesar di Australia. Pertambangan yang ada di negara ini mencakup beberapa hal, yaitu gas alam, emas, biji besi, dan batu bara. Pada bidang pertanian, negara ini paling banyak menghasilkan gandum. Adapun peternakan yang terdapat di Australia adalah peternakan ayam, sapi, dan domba. Permasalahan yang dihadapi Australia saat ini ialah krisis air dan perubahan iklim. Sebab Australia memiliki benua berpenduduk paling kering di bumi, dengan jumlah air sungai yang paling kecil, aliran air hujan terendah, dan wilayah tanah basah permanen yang tersempit di antara semua benua. Dapat terlihat dari 3 cuplikan gambar di atas bahwa Indonesia dan Australia melakukan pertemuan sebagai negara sahabat dalam upaya memperkuat fondasi kerjasama bilateral dan saling bertukar pendapat mengenai berbagai isu di kawasan dunia. Cuplikan gambar di atas membahas tentang sejumlah kerjasama dalam bidang ekonomi dan keamanan kedua negara. Sejarah terjalinnya kerjasama Indonesia-Australia dimulai pada tahun 1971 berdirinya kantor Kedutaan Besar Indonesia untuk Australia di Yarralumla, Canberra. Indonesia dan Australia memiliki komitmen bertetangga yang baik dalam bentuk pengembangan kerjasama yang saling menguntungkan. Namun pada 2013 terjadi ketegangan antara kedua negara yang mana berdampak pada penanggulangan kegiatan ICEPA. Dan Indonesia pun memanggil pulang Duta Besar Najim Ripat dari Canberra. Pada 2016, Australia memprakarsai ICEPA harus diaktifkan kembali melalui kunjungan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani ke Australia. Pada tahun 2019 adalah awal mula hubungan antara Indonesia dan Australia semakin menguat. Australia memiliki peran yang cukup dominan dalam hubungan tersebut sehingga sangat terlihat adanya kepentingan Australia. Kerjasama bilateral ini diperkuat dengan adanya sebuah perjanjian, yakni Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, atau disebut juga dengan ICEPA. Fokus utama dari kerjasama bilateral ini adalah bidang ekonomi dan keamanan. Jika berbicara mengenai kepentingan dan ketergantungan ekonomi, neoliberalisme dan interdependence liberalis dapat digunakan dalam membahas masalah tersebut. Neoliberalisme. Teori neoliberalisme berfokus pada kerjasama ekonomi dan global market untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Neoliberalisme percaya bahwa ekonomi dan rezim yang mengatur ekonomi dunia adalah sektor utama untuk menciptakan saling ketergantungan dengan aktor lain karena ekonomi dapat menekan konflik. Contohnya, Australia memiliki kepentingan dalam ekspor ke Indonesia untuk meningkatkan ekonominya. Interdependensi liberalis. Dalam interdependensi, negara-negara akan saling bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Hasilnya akan memberikan kemakmuran dan kestabilitasan dalam sistem internasional. Aspek yang paling signifikan dalam interdependensi adalah adanya kombinasi dua pandangan, yaitu interagasi antara unsur-unsur kekuasaan politik dan liberalis ekonomi, sehingga hubungan yang terbentuk lebih mempertimbangkan biaya dan manfaat hubungan interdependensi. Contohnya, Australia membutuhkan hasil pertanian Indonesia, sedangkan Indonesia membutuhkan hasil peternakan dan manufaktur Australia. Kerjasama bilateral Indonesia-Australia dalam beberapa bidang. Bidang ekonomi. 1. Perjanjian EACEPA atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. EACEPA adalah perjanjian perdagangan bebas yang mulai berlaku pada 5 Juli 2020. Tujuan utama perjanjian ini adalah meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara. Beberapa manfaat EACEPA antara lain penghapusan tarif untuk lebih dari 99% ekspor Indonesia ke Australia, kemudian akses pasar bagi produk pertanian, otomotif, dan tekstil Indonesia ke Australia, investasi Australia di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian di Indonesia. 2. Perdagangan barang dan jasa. Australia adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia. Ekspor utama Indonesia ke Australia seperti produk baja, kayu, otomotif, pakaian, makanan olahan, dan furnitur.
impor utama Indonesia dari Australia yaitu seperti gandum, daging sapi, gula mentah, kapas, serta batu bara dan gas alam. Pada tahun 2023, totalnya perdagangan kedua negara mencapai lebih dari 18 miliar US dollar, dengan Indonesia mengalami surplus perdagangan. 3. Investasi Australia di Indonesia. Australia merupakan salah satu investor asing di Indonesia, terutama di sektor energi dan pertambangan, seperti eksplorasi minyak dan gas bumi, batu bara, serta energi terbarukan, agribisnis dan peternakan, seperti investasi dalam pengolahan susu, daging sapi, dan gandum, pendidikan dan kesehatan, seperti pendirian kampus Universitas Australia di Indonesia dan rumah sakit modern. Bidang pendidikan. 1. Program Beasiswa Australia Awards. Australia memberikan Beasiswa Australia Awards bagi mahasiswa dan profesional Indonesia untuk menempuh pendidikan di universitas ternama di Australia. Setiap tahunnya, lebih dari 300 pelajar Indonesia menerima beasiswa ini. 2. Kerjasama universitas. Banyak universitas di Australia yang menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan di Indonesia. Misalnya, Monash University mendirikan kampus di Indonesia pada tahun 2021. Kemudian kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dan Australia National University atau ANU dalam bidang penelitian. Kemudian pertukaran pelajar dan dosen antara universitas kedua negara. 3. Program New Colombo Plan. Australia mengirim mahasiswa mereka ke Indonesia untuk belajar dan melakukan magang guna mempererat hubungan antar warga muda dari kedua negara. Bidang pertahanan dan keamanan. 1. Latihan militer bersama. Indonesia dan Australia rutin melakukan latihan militer bersama untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan dan keamanan. Beberapa latihan bersama yang terkenal adalah Exercise Garuda Shield, adalah latihan gabungan antara TNI dan militer Australia. Kemudian, Exercise Pitch Black adalah latihan angkatan udara dengan Australia dan negara lain. 2. Kerjasama anti-terorisme. Australia mendukung pelatihan polisi Indonesia dalam menangani terorisme melalui kerjasama dengan Detasemen Khusus 88 atau Densus 88, berbagi intelijen untuk mencegah serangan teroris di wilayah Asia Pasifik. 3. Penjagaan keamanan maritim. Kerjasama antara TNI AL dan Angkatan Laut Australia untuk mengatasi penyeludupan dan kejahatan di perairan perbatasan. Program Bali proses untuk menangani perdagangan manusia dan penyeludupan migran ilegal. Bidang lingkungan dan energi terbarukan. 1. Kerjasama penanganan kebakaran hutan. Australia sering membantu Indonesia dalam menangani kebakaran hutan, terutama di Kalimantan dan Sumatera, dengan memberikan seperti bantuan peralatan pemadam kebakaran, pelatihan teknis bagi petugas pemadam kebakaran, bantuan teknologi pemantauan titik api, atau hotspot melalui satelit. 2. Pengembangan energi terbarukan. Indonesia dan Australia bekerja sama dalam transisi ke energi bersih, seperti pengembangan tenaga surya di Indonesia dengan bantuan teknologi Australia, dan proyek hidrogen hijau yang didanai oleh investor Australia. Kerjasama Indonesia dalam kancah regional. Posisi sekelompok negara secara internasional di muka bumi memiliki perbedaan dengan kelompok negara di wilayah lain. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perbedaan kelompok negara, yaitu 1. Letak secara geografis dan astronomis. Letak geografis dan astronomis kelompok negara berpengaruh terhadap potensi kesamaan akses atau keterjangkauan suatu negara dan keadaan iklimnya. Persamaan dan perbedaan secara geografis dan astronomis dapat menjadi potensi pendorong untuk menjalin kerjasama secara regional. 2. Sejarah perkembangan suatu negara. Setiap negara di suatu wilayah memiliki dinamika sejarah yang sama atau relatif sama. Kesamaan latar belakang sejarah negara tersebut dapat mendorong kerjasama dengan negara lain yang memiliki latar belakang yang sama secara regional. 3. Potensi sumber daya ekonomi negara. Keadaan ekonomi suatu negara penting untuk dipertahankan dan ditingkatkan pertumbuhannya. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau meningkatkannya, diperlukan kerjasama secara regional.